Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Saat ini kita datang kembali ke hadapan Tuhan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2020 untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita beribadah bersama-sama. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, tenangkan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita fokus sama Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah. Ya Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami beribadah lagi kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Kau melihat Tuhan anak-anakmu satu persatu Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Kami datang Tuhan ke altarmu Bapa. Kau berkati kami Tuhan saat kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hanya namamu yang dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hanya kepadamu Bapa kami bernyanyi dan bersyukur dan bermazmur selalu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat satu pujian, inilah yang kurenungkan.
renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Allah kita. Inilah yang kami renungkan, memujimu, meninggikanmu, mengagungkanmu Tuhan. Kami bermazmur bagimu. Glory, haleluya. Sebab Allah kita yang hidup. Mari bermazmur bagi Dia, tinggikan namanya. Sembah Dia. Kami tinggikan Kau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi namamu. Glory, glory. Hosana bagi Yesus, hosana bagimu Sang Raja. Glory, inilah yang kami renungkan Tuhan. Nyanyian pujian kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Kami sembah Kau Allah, kami agungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah Tuhan kami bersuka karena-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami manis Engkau dengar Tuhan.
Dan saat ini Tuhan kami mau memuji-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap memuji-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya sapa dalam nama Yesus, Shalom. Mari kita sama-sama berdiam dan dekat di hati Tuhan. Kita temukan cinta Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita tahu Tuhan sedang menanti-nantikan kita untuk membawa kita bersekutu lebih lagi di dalamnya. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Di sana kau menanti. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. 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 Amin, puji nama Tuhan. Mari setiap kita berdiam dan dekat di hati Tuhan. Saat ini kita akan mulai pembacaan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita sama-sama, kita rindu pada Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Segenap hati kita menyembah Tuhan. Mari berikan hati kita dan jiwa kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Semuanya untuk Tuhan, ku berikan hatiku. Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Segenap hati kami Tuhan ingin menyembah-Mu, memuji-Mu. Biarlah Tuhan di setiap hidup kami, di setiap waktu kami Tuhan, Engkau dapat menyatakan jalan-Mu kepada kami Bapa.
menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita nyanyikan dari awal dengan penuh kesungguhan hati kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kami semua pada pagi hari ini mau berkomitmen di hadapan-Mu bahwa kami akan mengasihi Engkau, Tuhan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Engkau hadir mengurapi kami, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Sucikan kami semuanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius patsalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekuatan ibadah. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri,
mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak corona terhadap gereja salah satunya adalah gereja untuk sementara ini tidak dapat mengadakan ibadah, sehingga banyak jemaat yang berkata kepada kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kami sangat rindu untuk beribadah. Saya melihat apa arti ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan ibadah adalah perbuatan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah itu memiliki kekuatan untuk mengubahkan orang percaya. Jadi ibadah itu bukan sekedar kegiatan kumpul-kumpul di gereja, nyanyi-nyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kolekte, berdoa, lalu pulang. Kalau ibadah tidak didasari dengan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah jemaat tetap melakukan dosa di dalam gereja, sementara merasa yakin bahwa hidupnya tetap tinggal dalam keselamatan. Maka akan ada orang-orang yang rajin beribadah, pergi ke gereja, tapi dituliskan dalam 2 Timotius tadi kita udah baca, ada 17 poin. Orang yang beribadah melakukan kegiatan keagamaan tanpa didasarin dengan takut akan Tuhan. Yang pertama adalah mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, omong kosong, sombong, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli terhadap agama, tidak mengasihi, suka menjelek-jelekan orang, tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak setia terhadap janji, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mempunyai dorongan hati untuk berbuat yang tidak baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada dasarnya mereka memungkiri atau tidak percaya bahwa ibadah itu memiliki kuasa untuk mengubahkan karakter, mengubahkan kebiasaan orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, mari seluruh jemaat, kalau kita sama-sama berkata, Tante, kami sudah rindu beribadah. Mulai dari akhir Maret, April, Mei, Juni, kita sudah tidak bisa berkumpul lagi di gereja. Tetapi kita mau mengerti hari ini, arti ibadah adalah perbuatan bakti kepada Allah yang didasari
dengan ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Mari kita beribadah dengan benar. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kalau kami rindu beribadah, bukan sekedar berkumpul di gereja, memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, memberikan kolekte, berdoa lalu pulang. Tapi kami tahu bahwa ibadah yang kami lakukan adalah satu tindakan, perbuatan kami mencintai Tuhan, didasari dengan ketaatan kami untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami beribadah hanya untuk menyenangkan diri kami, menunjukkan bahwa kami adalah orang Kristen yang taat. Tapi sesuai dengan firman-Mu, kami tahu bahwa ibadah memiliki kekuatan untuk mengubahkan hidup kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada dalam keluarga kami. Berkat Tuhan juga untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di negara Indonesia. Dalam pelayanannya semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Kami bersyukur kami tinggal di Indonesia karena Tuhan terus memberkati negara kami, khususnya pemerintahan yang ada, Bapak Jokowi beserta wakilnya, dan seluruh jajaran yang ada, yang mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan kasih penghiburan, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan tunggal dari Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pengumuman yang pertama, himbauan dari Badan Pengurus Pusat GSJA yang mengatakan bahwa ibadah di bulan Juni ini masih diadakan di rumah masing-masing. Bulan Juli kita akan lihat nanti situasinya. Lalu selamat ulang tahun untuk mamaknya Lilis tanggal 7 dan tanggal 11 Bapak Simamora. Ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan.